إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin, barang siapa orang meminta-minta padahal dia bukan orang yang fakir, padahal dia bukan orang yang sangat membutuhkan, faka'annama ya'kulul jamro, maka sebagaimana atau seakan-akan dia seperti memakan bara api. Orangnya kaya atau orangnya bisa bekerja di sawah dengan baik, orang bisa bekerja mencari yang halal, kok meminta-minta, dawe Kanjeng Nabi, maka dia orang seperti orang yang memakan bara api. Lek Maduranya apa bara api? Mardoh. Jawone mowo, seperti orang makan mowo atau mardoh. Kita saksikan saat ini di media sosial ada orang yang meminta-minta agar dikasih saweran. Terus kemudian dia berjoget-joget. Nanti kalau sudah jogetnya bagus dapat saweran. Apa jenenge rek tadi namanya? Apa? Gift, dapat gift. Tujuannya joget biar dia dikasih gift. Bahkan banyak orang yang sudah nggak mau bekerja di sawah, nggak mau, males-malesan, akhirnya dia kerjanya joget. Kalau yang joget perempuan, Mbak, sudah pasti haram. Nggak usah tanya kalau perempuan. Kan sudah pernah saya jelaskan dulu, roksun nisa, gerakan-gerakan melambai-lambainya seorang perempuan di depan umum itu hukumnya sudah haram karena dapat menarik simpatik lawan jenis. Coba kalau nggak percaya, ambilkan santri yang paling muda, yang semelohai, suruh joget. Oh lebur, anak-anak lebur. Nah itu roksun nisa itu sudah hukumnya haram. Kalau perempuan sudah nggak ada, kalau dia sudah joget-joget itu sudah haram sendiri. Apalagi tujuannya untuk minta ya tambah nemen, tambah dua. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat ketika haji wada. Haji wada itu haji perpisahannya Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi itu tausiah atau apa bahasanya berpesan. Ketika haji wada Kanjeng Nabi khutbah terakhirnya Kanjeng Nabi haji wada, ada orang Badui. Ada orang Badui orang Badui itu orang gunung. Narik selendangnya Kanjeng Nabi. Meminta selendangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan punya ciri khas, kalau diminta pasti dikasih. Langsung dilepas selendangnya Kanjeng Nabi, terus langsung dikasihkan sama orang Badui itu. Tapi Kanjeng Nabi langsung bersabda, ini perintahnya Kanjeng Nabi di haji wada. Kalau sudah perintahnya Kanjeng Nabi di haji wada, ini berarti perintah yang istimewa. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqah li ghaniyin. Bahwasanya sedekah itu tidak halal bagi orang yang kaya. Ini kata para ulama, bukan sedekah zakat, ya sedekah biasa. Wala lidzi mirratin sawiyin, karena ada ini sehingga dikatakan sedekah biasa. Dan tidak halal sedekah diterima bagi orang-orang yang masih kuat kerja. Sawiyin itu maksudnya badannya masih normal, kalau diajak ke sawah masih bisa, kalau diajak kerja keras masih bisa. Kok dia menerima sedekah minta-minta, tidak halal bagi dia. Yang halal siapa? Illa fi faqrin mudqi'in, kecuali bagi mereka orang yang fakir, yang sangat membutuhkan. Orang yang enggak punya sekali, enggak punya, kemudian dia sangat terpepet, mudqi'in, terpepet sekali. Boleh dia meminta-minta atau dia menerima sedekah. Al ghurmin mufdi'in,
Atau orang yang punya banyak hutang. Apa nek Madura ini apa ya? Terpepet dengan hutang itu loh, apa namanya? Ghalabatid dain cara bahasanya. Jadi dia hutangnya banyak sampai lari kemana-kemana untuk nyauri hutangnya. Dia boleh menerima sedekah. Apa namanya ini ya? Cara Maduranya apa? Terpepet dengan hutang itu apa? Kebentel bi otang. Jadi hidupnya sudah penuh dengan hutang. Itu boleh. Tapi kalau dua orang ini dia punya atau dia kuat untuk bekerja, maka dia tidak halal untuk menerima pemberian atau sedekah. Sehingga Kanjeng Nabi meneruskan, waqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nas liyusriya malahu. Barang siapa meminta-minta kepada manusia tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta. Kemarin ada orang yang minta-minta itu loh, ya, di lampu merah itu, setelah dicek ternyata di banknya dia punya tabungan sampai 500 juta. Jadi dia meminta bukan karena untuk makan, untuk minum karena dia kepepet, tapi liyusriya malahu. Tapi karena dia ingin menumpuk-numpuk harta, untuk memperbanyak harta. Maka dawuh Kanjeng Nabi, kana khumusyan fi wajhihi, maka besok di wajahnya akan ada kelihatan bekas cakaran. Khumusan itu seperti kucing habis nyakar kamu, sret. Besok kalau ada orang di akhirat wajahnya ada bekas cakaran, berarti dia orang yang sering minta sering ngemis. Sekarang akhir zaman ini ngemisnya bukan ngemis offline, yang paling banyak malah ngemis online, dapatnya lebih banyak. Auradfan, bahkan Kanjeng Nabi sampai mengatakan seperti ini yang lebih mengerikan. Waradfan yakuluhu min jahannam, atau besok di akhirat dia akan memakan bara api yang panas sekali dari neraka jahanam. Jadi orang yang sering minta-minta besok di akhirat di neraka makannya bukan nasi, makannya bukan roti, tapi rodfan. Apa rodfan tadi? Bara api, makan bara api karena dia sering meminta-minta. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan statement yang terakhirnya, faman syaa falyuqilla wa man syaa falyuksir. Siapa yang mau perbanyak sudah minta-minta, siapa yang mau persedikit dia minta-minta. Kalau dia mintanya banyak, makan bara apinya juga banyak. Kalau dia mintanya sedikit, bara apinya yang dimakan juga sedikit. Sehingga jangan meminta-minta. Sehingga dalam kitab yang lain dikatakan la ayyagdua ahadukum. Ini yang paling menurut saya paling istimewa dawuhnya Kanjeng Nabi. Hidup sederhana tapi tidak minta jauh lebih terhormat. Dawuh Kanjeng Nabi, la ayyagdua ahadukum. Seorang yang pagi-pagi berangkat kerja, fayakhtib ala dhahrihi, kemudian dia cari kayu dipanggul di punggungnya. Kan kalau orang-orang gunung ya, ini di daerahnya Hapit ini ya, orang masih banyak cari kayu kan. Ya kalau yang di bawah-bawah mungkin sekarang sudah nggak ada yang pakai kayu. Nah, kalau yang di daerahnya Faiz ini masih banyak ya, orang cari kayu. Cari kayu pagi-pagi berangkat ke mana? Ke alas, kemudian dia dipanggul di punggungnya dapat kayu, fayatasaddaq bihi. Dapatnya lebihnya disedekahkan. Wa yastaghniya bihi minan nas, dan dia merasa cukup, gak butuh bantuan dari manusia. Ditawari BLT, mohon maaf, saya cukup dengan penghasilan saya. Padahal penghasilannya gak seberapa. Makanya guru saya pernah dawuh, kadang orang itu hidupnya dikasih miskin tapi merasa cukup. Kadang ada orang hidupnya dikasih uang banyak tapi merasa kurang. Ada? Oh banyak di antara kita ini ya. Kata Kanjeng Nabi, orang yang seperti itu khairun min ayyas ala rajulan, khairun lahu, dia lebih baik seperti itu daripada meminta-minta.
a'tahu au mana'ahu dzalik, baik yang meminta-minta itu dikasih atau tidak. Mau dikasih ataupun tidak, lebih baik orang itu bekerja memakan hasil sendiri, bukan meminta-minta. Atau dia joget-joget agar dikasih, itu kan sama halnya minta itu lebih baik dia pergi ke sawah atau dia jadi tukang, dapat hasilnya dimakan, dikasihkan anaknya. Beda loh ya, beda. Santri itu kalau dikasih yang halal, coba gini ya, ini bapak-bapaknya yang kerja di sawah-sawah ini, di sawah kerja yang benar, terus hasil sawahnya dikasihkan. Ini nak, manis itu hasilnya. Bapak kamu kerja di sawah, atau bapak kamu kerja jadi kuli, atau bapak kamu kerja jadi tukang, kemudian atau bapak kamu kerja jualan pentolan. Jualan pentolan, pulang dibawa. Ya, makanya kerja itu yang barokah kata para ulama. Kalau pengen cari kerja yang barokah, jadi petani. Kalau pengen kerja tenang, jadi petani. Kalau pengen kerja cepat kaya, jadi pedagang. Kalau pengen kerja mumet, banyak pikiran, kerja jadi tukang sonhorek. Sonhorek itu, pelengan itu ya, pusing. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, wa fa inna yadal ulya afdalu min yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih baik tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kerja makan tidak meminta-minta itu lebih baik daripada meminta. Sadarkan ini umat, kerja tidak meminta itu lebih baik. Dari sini hadis yang saya baca itu, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu'nya, ashabuna fi mas'alatin al-qadir alal kasbi ala wajhaini. Madhab kita Syafi'i, dalam masalah orang yang mampu kerja, contoh seperti Ade, mampu kerja, kemudian dia meminta kepada orang. Ada orang badannya masih sehat, kemudian dia meminta, gimana hukumnya? Kuat untuk bekerja, tapi dia memintanya dengan berbagai cara. Sekarang itu macamnya, ono sing greng dikasih. Ya. Apa jenenge? Ya itu. Ada yang sekarang joget, tangannya tok yang joget dikasih. Ada malah yang ngeri lagi, perempuan, itu sudah nggak usah dibahas. Perempuan buka-bukaan aurat yang digoyang belakangnya tok. Biar dikasih. Itu kan sama halnya meminta. Kata para ulama, pendapat yang pertama haramun li zahiril hadis. Hukum yang pertama para ulama mengatakan haram meminta bagi mereka yang mampu untuk bekerja, karena hadisnya sudah jelas. Tadi loh, hadis-hadis di atas tadi loh. Kanjeng Nabi mengharamkan meminta. Kanjeng Nabi ketika khutbah wada juga mengharamkan meminta. Meminta sebagaimana orang memakan bara api. Jelas hadisnya. Pendapat yang pertama mengatakan meminta hukumnya haram. Pendapat yang kedua, ini tulisan pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua hukumnya apa? Pendapat yang kedua halalun ma'al karohah, halal tapi makruh. Tapi bisalah si syurutin, dengan 3 syarat. Kalau fukida ahadu hadi syurut, maka haramun bil ittifaq. 3 syarat ini enggak ada, maka sepakat ulama hukumnya haram. Apa yang pertama syaratnya biar hanya hukumnya makruh? Yang pertama, alla yudhilla nafsahu, tidak menjatuhkan harga dirinya. Ya apa meminta menjatuhkan harga? Mungkin memintanya ngesot-ngesot, akhirnya harga dirinya hancur. Itu juga hukumnya menjadi haram. Wala yulihha, syarat yang kedua, wala yulihha fis su'al, mintanya tidak terus-menerus seperti orang memaksa. Yuliha itu kalau dulu saya memaknani di pondok, juwet-juwet. Apa juwet-juwet itu ya? Terus
Makanya ono dawuh begini, kalau kamu minta maaf sama Allah, sebaiknya mulih. Mulih itu apa? Terus menerus, ya Allah ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, itu terus menerus. Orang yang meminta terus menerus itu juga enggak boleh. Yang ketiga, wala yu'dzil mas'ul, yaitu menyakiti orang yang diminta. Kan ada toh, meminta-minta enggak dikasih, kemudian ekocain yang meminta-minta, oh dasar pelit, dasar ini, akhirnya dia ngasih. Salah satu 3 syarat ini terpenuhi, tidak terpenuhi, maka ulama sepakat meminta-minta hukumnya menjadi haram. Coba sekarang saya tanya, jawaban sing rodok ngantuk-ngantuk. Jawaban, saya nyuruh si Rohim seumpama, atau nyuruh si Adit, Dit kamu joget Dit. Adit akhirnya joget, muter Adit. Terus dilihat orang banyak. Tujuannya Adit joget agar dikasih apa tadi namanya? Saweran tadi lah, apa namanya? Kasih gift. Tujuan kamu joget apa? Biar dikasih gift. Kamu melihat orang yang joget seperti itu menjatuhkan harga dirinya apa tidak? Menurut kamu lah, ada orang yang joget-joget kemudian menjatuh, dia harus sampai gini-gini. Ya kalau perempuan nggak usah ditanya kalau sudah buka aurat. Sekarang ada orang yang joget-joget kemudian dia itu joget-joget tujuannya biar dapat gift. Itu menjatuhkan harga dirinya apa tidak menurut pandangan kamu? Hah? Ya jelas ya, menjatuhkan harga dirinya, mengasorkan Jawa nih, ngasoraken awake dhewe. Ya. Terus kedua, dia terus joget itu kan berarti mulih. Mulih itu apa? Terus menerus dia meminta. Dan yang paling bahaya kata para ulama, dimiripkan seperti alasan kenapa judi diharamkan. Apa? Membuat orang malas. Malas apa? Bekerja. Salah satu rahasia judi itu haram apa? Kenapa kok judi haram? Membuat malas orang bekerja. Dia judi, akhirnya dia malas untuk kerja. Ada orang sekarang ke sawah malas, tanam padi malas, hasilnya cuma sekian. Daripada sekian lebih baik saya apa? Joget biar dapat apa tadi namanya itu? Gift. Oh, ada tuh. Kemarin diwawancarai, ada orang diwawancarai, anak muda, sekuat dia kerja, ya nggak muda sekali, diwawancarai. Kenapa sekarang Anda nggak ke sawah lagi? Di sawah sekarang nunggu 3 bulan, itu pun kalau hasil, kalau nggak hasil, lebih baik daripada saya ke sawah, berjoget dapat saweran. Hasilnya jelas, 6 jam hasil 300.000. Sekarang ini cari uang. Terus ngasihnya gimana? Ya membuat orang malas kerja, ya otomatis ngasihnya juga tidak boleh. Makanya saya berharap hati-hati kita ini sekarang. Kalau kita niatnya bersodakoh, sampaikan sodakoh itu yang jelas-jelas, yang digunakan dengan jelas. Kalau kamu sodakoh kepada orang, lihat orangnya memang, oh orangnya butuh, kasih. Tapi kalau memang ternyata dia akhirnya menjadikan dia malas kerja, enggak usah dikasih. Tapi enggak mikir kita Gus, yang penting kita sodako. Iya, uang kamu yang kamu keluarkan 1.000, 2.000 kelihatannya kecil. Tapi kalau dikumpul satu desa 2.000 ya banyak. Coba sekarang, yang sodako cuman faiz 1-2 ribu kecil. Coba sepondok yang sodako kaya. Tiap hari faiz ngomong, saya enggak minta dari kalian semuanya banyak-banyak, minta 1.000 aja, king tiap hari. Wah, enak ya. Membuat orang malas bekerja. Lah, itu kita juga harus hati-hati. Sampaikan sedekah kita yang benar ke pondok pesantren, ke masjid, ke orang-orang yang enggak punya, ke tetangga kita, ke fakir miskin. Itu yang benar. Daripada kita memberikan kepada orang-orang yang tidak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Yuk lebih hati-hati. Sekarang itu apa yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim